materi? Unsur ekstrinsik dan intrinsik. Ya bagus, beri apresiasi. Kita membahas unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen ada 7. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya silakan Ayun. Tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan makna. Ya, beri apresiasi. Oke, itu senang sekali ternyata kalian masih mengingat materi pembelajaran pada minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, sebelum kita masuk dalam materi ini, nanti sebentar kalian akan ibu bagi dalam 2 kelompok dan masing-masing kelompok akan membahas atau akan menjawab, melaksanakan tanggung jawab kalian, menjawab soal-soal atau pekerjaan yang ada di LKPD. Bisa? Bisa. Oke, kita masuk dalam materi mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Bisa jelas ini? Kelihatan? Bisa. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian mempresentasikan, menanggapi dan merevisi hasil kerja dalam dan pasti melaksanakan berbagai macam kegiatan toh? Coba sebutkan, atau siapa yang dapat menyebutkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan? Ya, Cantika, silakan Cantika. Futsal, Ya, volleyball, ya. Jadi kegiatan olahraga. iya. Apa lagi yang dilaksanakan? Tanyakan kepada kalian, yaitu berkaitan nantinya dengan materi kita. Nah, coba kita lihat langkah-langkah mengonstruksi cerpen. Ada berapa? 4. Apa-apa itu? Coba sebutkan. Merumuskan bahan, Kedua, menentukan ide, ketiga, menyusun kerangka, dan keempat, mengembangkan kerangka, atau menulis cerpen. Nah, itu langkah-langkah mengonstruksi cerpen. Ada berapa? 4. Oke, selanjutnya. Nah, yang masuk di merumuskan bahan. Nah, merumuskan bahan itu diambil dari berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh kalian. Oh, baik itu menyenangkan, menyedihkan, atau menakutkan, dan pengalaman yang dialami oleh Orang lain. Jadi itu yang tadi sudah disebutkan, panjat pinang, kesenian, upacara, itu masuk di merumuskan bahan. Nah, merumuskan bahan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami, baik itu menyenangkan, menyedihkan, atau menakutkan, dan pengalaman yang dialami oleh orang orang lain. lain. Dalam menyusun kerangka ini ada langkah-langkah yang sederhana. Pertama, siapkan kertas kosong dan spidol berwarna, bisa diganti dengan buku atau pena. Berikut kemudian langkah yang kedua, tuliskan topik utama dari cerpen yang akan kita buat di tengah-tengah kertas. Misalnya kita pilih topik tentang kenakalan remaja. Kemudian lingkarilah kata kunci itu karena itulah yang akan menjadi pusat dari cerita. Nah, ini ya. Coba lihat jelas? Boleh Jelas. tahu? Ini kenakalan remaja, ini merupakan topik. Nah, topik. Kemudian yang tulisan di luar ini kepribadian remaja, kurangnya perhatian orang tua, kemudian pengaruh teman, dampak kenakalan remaja, itu disebut apa? Tadi apa? Bagus sekali. Itu disebut kerangka. Jadi topik utama kenakalan remaja. Jadi kalian tentukan katakan, oh kenakalan remaja, misalnya di paragraf pertama mau dikembangkan tentang kepribadian remaja, ciri-ciri remaja, pengertian remaja. Jadi pengertian orang tua, oh karena akibat dari kenakalan remaja itu karena kurangnya perhatian orang tua, karena orang tua sibuk bekerja, toh, atau orang tua yang broken home, toh, orang tua yang rumah tangganya berantakan. Itu bisa diisi di paragraf 2 atau bisa saja dari paragraf 1 kita sambung dengan kurangnya perhatian orang tua. Ini tidak ini maksudnya nomor-nomor ini tidak mempengaruhi ketika kita menyusun cerpen, oh harus di paragraf 2. Terserah kalian dari pengembangan cerpen itu. Bisa? Bisa. Langkah selanjutnya yaitu kita mengembangkan kerangka menjadi cerpen. Nah, coba kita lihat dulu, ada contoh cerpen
Nah, ini unsur pembangun cerpen. Tema kenakalan remaja watak ada Anita, ada Danu. Anita pembangkang seenaknya sendiri, itu watak tokoh. Danu baik hati, suka memanjakan dan tidak berani menegur. Kemudian ibu selalu sibuk dan tidak mau tahu. Ayah cuek, pemarah. Kemudian alur maju. Latar ada latar tempat rumah Anita, sekolah, bar dan kantor polisi. Suasana sedih, tegang dan haru. Waktu pagi, siang dan malam hari. Nah, sudut pandang ini sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada amanat, menjadi sosok orang tua yang lebih baik, menjadi anak yang lebih mawas diri dalam pergaulan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas? Oke, sekarang ibu mau bagi kalian dalam 2 kelompok ya. Bisa toh? Bisa. Untuk kelompok pertama, Iren, Engel, Amelia, Enola, Irene. Kelompok 1, kelompok 2, Cantika, Novita, Ayu, Marvein, dan Gary. Oke, sekarang membentuk jadi 2 kelompok. Ya, oke. Ibu akan bagi LKPD. Nanti kalian akan menjawab hasil diskusi di LKPD yang sudah tersedia. Ya? Ya, itu untuk kelompok 2, untuk kelompok 1. Jadi kalian di situ memilih tema apa yang akan kalian pilih. Kemudian kalian menentukan topik dan kata kunci atau kerangka. Dan setelah itu kalian mengembangkan kerangka-kerangka tersebut menjadi sebuah cerpen. Bisa sampai sini jelas? Jelas. Ya. Jadi persilakan kepada 2 kelompok untuk mendiskusikan tugas yang ada. Ada yang kurang jelas kelompok 2? Tidak jelas. Kelompok 1? Jelas. Ya, oke. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ibu persilakan kepada kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok? Iren, hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema keluarga, topik keluarga baru. Kata kunci pertama, suasana baru. Kedua, kebiasaan baru. Ketiga, kasih sayang yang berbeda. Pagi itu cuaca begitu tak bersahabat. Awan mendung yang menghiasi hari ini, tidak ada sedikit pun cahaya matahari yang muncul di langit. Aris, anak kecil yang hidup tidak lagi bersama kedua orang tuanya. Kini ayah dan ibunya telah berpisah, tidak ada satupun yang ingin merawat Aris, entah itu ayahnya ataupun ibunya. Kini ia hanya tinggal bersama pamannya. Ayahnya telah menikah lagi dengan seorang wanita yang sudah memiliki 1 anak. Dan ibunya pun juga menikah lagi bersama lelaki yang hanya beda beberapa tahun dengan ibunya. Kini mereka tidak pernah mengingat Aris lagi. Untuk menjenguk Aris di rumah pamannya pun tidak pernah lagi. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Kini semua kebutuhan Aris dibiayai oleh paman dan bibinya. Pamannya memiliki 1 orang anak laki-laki yang seumuran juga dengan Aris, namanya Bilal. Tidak pernah sedikit pun mereka bertengkar, bahkan mereka saling menyayangi seperti adik dan kakak, walaupun sebenarnya mereka hanyalah sepupuan. Terima kasih Bi, paman dan bibi telah merawat aku dan menyayangiku sejak kecil. Entah bagaimana aku mampu membalas semua kebaikan kalian. Sekian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Ya, beri apresiasi kepada apakah ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 1? Tidak. Ya, oke, kita lanjut dengan presentasi dari kelompok 2. Siapa yang mau diskusikan? Ya, jadi kembali silakan di depan.
Ketika sedang memandang hujan, terdengar suara HP berdering dari kamar Ani. Lantas saja Ani masuk ke kamar dan menjawab telepon. Ternyata yang menghubungi Ani adalah Lia, sahabatnya. Dalam teleponnya, Lia mengatakan bahwa ia akan dijemput Ani sebab Lia tahu jika Ani sedang kebingungan bagaimana untuk pergi ke sekolah. Tak selang berapa lama, Lia sudah sampai di depan rumah Ani bersama ayahnya menggunakan mobil. Ani pun bergegas berpamitan pada orang tuanya dan keluar untuk menemui Lia. Setelah sampai di sekolah, yang merupakan teman sebangku tersebut pun masuk menuju kelasnya. Istirahat pun tiba. Keduanya pergi ke kantin untuk menghilangkan rasa lapar. Ketika hendak membayar, ternyata Lia lupa membawa dompet, sehingga Ani sang sahabat membayarkannya. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan apresiasi kepada dari tanggapan tentang hasil presentasi atau diskusi dari kelompok 2? Ya. Semua sudah jelas? Jelas. Ya, baiklah. Setelah Ibu lihat, ternyata kelompok 1 dan kelompok 2 sudah aktif dalam diskusi dan Ibu sudah menilai bahwa kalian semua aktif dalam pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini? Seren, silakan Seren. Kesimpulan pembelajaran dalam konstruksi cerpen ada 4 langkah, yaitu pertama merumuskan bahan, kedua Ada yang mau bertanya lagi tentang pembelajaran di hari ini? Sebelum Ibu menutup pembelajaran? Tidak. Ya. Selanjutnya kita akan bertemu pada materi pada minggu depan, yaitu materi yang baru tentang menganalisis buku non-fiksi. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, nanti dibuka dengan doa. Saat ini pun kita akan tutup dengan doa. Doa penutup akan dibawakan oleh Cantika. Sebelum kita menutup aktivitas kita pada hari ini, berdiri semua. Mari berdoa. Doa selesai. Silakan duduk kembali. Ya, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Nanti bertemu di minggu depan. Selamat siang semua.